Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk materi kuliah Kalkulus 2 atau disingkat K2. Di pertemuan keempat ini saya akan fokus membahas deret pangkat. Ya, masih lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kali ini saya akan membahas tentang deret, khususnya mengenai deret pangkat. Itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Oke, seperti biasa saya mulai dari definisinya. Apa sih itu deret pangkat? Jadi by definition, deret pangkat adalah sebuah deret yang punya bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah seterusnya, sehingga X-nya ini akan terus meningkat pangkatnya gitu. Jadi bisa dibilang sigma infinity n sama dengan 0 an xn gitu. Oke, jadi A1X1, A2X2, A3X3 dan seterusnya, di mana A0, A1, A2 dan seterusnya adalah konstanta. Sehingga dinamakan juga deret pangkat atau power series dalam X. Pada umumnya, deret pangkat ini konvergen untuk X mutlak kurang dari R dan divergen untuk X mutlak lebih dari R. Di mana konstanta R itu disebut jari-jari konvergensi dari deret tersebut. Untuk X mutlak sama dengan R, deret tersebut dapat konvergen dan dapat juga divergen. Itu kira-kira aturan simpelnya mengenai deret pangkat ya. Jadi biasanya konvergen kalau X mutlaknya itu lebih kecil dari R, dan kalau X-nya mutlaknya lebih besar dari R itu divergen. Lalu untuk yang X mutlak sama dengan R itu bisa konvergen, bisa juga divergen. Oke, kira-kira seperti itu. Contohnya seperti apa sih deret pangkat? Seperti ini. Aduh maaf ya ini buram ya, soalnya awalnya kecil saya gedein gitu. Ya, seperti ini contohnya untuk deret pangkat. Jadi 1 minus X min 2 ditambah X kuadrat per 4 dikurangi X pangkat 3 per 8 ditambah seterusnya. Jadi ini merupakan deret pangkat dari dalam kurung minus X pangkat N per 2 pangkat N dan seterusnya. Lalu ada juga X dikurangi X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 bagi 3 dikurangi X pangkat 4 bagi per 4 ditambah seterusnya. Atau merupakan deret dari fungsi dalam kurung minus 1 pangkat N plus 1 X pangkat N per N. Dan yang terakhir 1 plus dalam kurung X plus 2 per akar 2 ditambah X plus 2 kuadrat per akar 3 ditambah seterusnya. Ini merupakan fungsi dari dalam kurung X plus 2 pangkat N dibagi atau per dari akar N plus 1. Oke, jadi secara sekilas ini deret pangkat ini mirip deret polinomial, tapi bukan polinom karena suku penjumlahannya tidak berhingga gitu. Itu kira-kira bedanya dengan deret polinom. Oke, lalu saya masuk ke teorema deret pangkat. Ini saya bagi jadi 2 slide ya, karena ada 4 teorema yang utama, dan saya buat jadi simpel supaya mudah dimengerti. Teorema 1, sebuah deret pangkat itu akan konvergen uniform dan konvergen mutlak di dalam setiap interval yang terletak seluruhnya dalam interval konvergensinya. Jadi akan konvergen uniform dan juga konvergen mutlak dalam setiap interval yang ada di interval konvergensinya. Teorema kedua, sebuah deret pangkat itu dapat didiferensialkan atau diintegralkan suku demi suku pada sembarang ya, ini bukan sembarang interval yang terletak seluruhnya dalam interval konvergensinya. Jadi juga jumlah dari deret pangkat konvergen itu akan kontinu dalam sembarang interval yang terletak seluruhnya dalam interval konvergensinya. Itu kira-kira untuk teorema 1 dan 2. Yang lebih menentukan mungkin adalah ini. Teorema 3 atau teorema Abel, yaitu bila sebuah deret pangkat konvergen sampai ke sebuah titik ujung, maka interval konvergensi uniformnya itu juga akan membentang sampai mengikutsertakan titik ujung ini. Ada juga teorema limit Abel atau teorema 4-nya, yaitu jika sigma an X pangkat N konvergen di X sama dengan X0 yang merupakan titik di dalam atau di ujung interval konvergennya, maka limit X mendekati X0 itu sama dengan sigma infinity N sama dengan 0 an Xn sama dengan sigma infinity N sama dengan 0 limit X mendekati X0 an Xn sama dengan sigma infinity N sama dengan 0 an X0 N pangkat N. Kira-kira seperti itu hubungannya.
untuk apabila sigma AN XX pangkat N konvergen di titik X sama dengan X0. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah operasi deret pangkat. Jadi, untuk operasinya deret pangkat ini, misalnya sigma AN XN dan sigma BN XN itu dapat dijumlah dan juga dikurangkan suku demi suku, di mana semuanya masuk ke dalam X ini masuk ke kuantitatif itu ya, dibaca kuantitatif, jadi masuk semua ke dalam X yang termasuk pada interval-interval konvergensinya. Sigma AN X pangkat N dan sigma BN X pangkat N itu dapat dikalikan menjadi sigma CN X pangkat N, di mana CN-nya adalah A0BN ditambah A1BN-1 ditambah A2BN-2 dan seterusnya, yaitu ANB0 gitu. Hasilnya itu berlaku di dalam semua X, di dalam interval konvergensi bersamaan dari kedua deret pangkat tersebut. Itu kira-kira hubungan antara sigma AN dan XN dan sigma BN XN terhadap sigma CN XN. Itu untuk operasi dari pangkatnya. Lalu untuk konvergensinya, ini dari jari-jari konvergenan dari pangkat. Jadi setiap dari pangkat di mana sigma infinity N sama dengan 0 A N Z minus C pangkat N itu akan terdapat bilangan tunggal rho, di mana rho itu terdiri dari ada di antara kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan infinity, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan infinity yang dinamakan jari-jari kekonvergenan deret yang memenuhi ada 3 sifatnya sebagai berikut. Jika rho sama dengan 0, maka sigma infinity N sama dengan 0 AN Z minus C pangkat N itu akan konvergen di Z sama dengan C dan akan divergen di Z tidak sama dengan C. Yang kedua, jika 0 kurang dari rho kurang dari infinity, maka deret sigma infinity N sama dengan 0 AN Z minus C pangkat N itu akan konvergen mutlak untuk setiap Z dengan Z minus C mutlak kurang dari rho dan akan divergen untuk Z dengan Z minus C mutlak lebih besar dari rho. Terakhir, jika rho sama dengan infinity, maka deret sigma infinity N sama dengan 0, AN Z minus C pangkat N itu akan konvergen untuk konvergen mutlak untuk setiap Z-nya. Ini kira-kira untuk melihat konvergensinya dari deret pangkat, yaitu dari jari-jari kekonvergenannya. Nah, ada juga yang namanya penentuan daerah kekonvergenan dari deret pangkat. Jadi, untuk penentuan daerah kekonvergenan, itu terutama yang kompleks ya, diperoleh dengan kita cari jari-jari konvergenannya, yaitu untuk deret pangkat sigma infinity N sama dengan 0, AN Z minus C pangkat N, yaitu dengan dua ini, di mana rho sama dengan limit N mendekati infinity, AN per AN plus 1 mutlak. Lalu yang kedua, yang B, rho sama dengan limit N mendekati θ hingga infinity, 1 per A pangkat N mutlak AN mutlak pangkat 1 per N. Maaf, saya salah ngomong tadi. Kira-kira seperti itu, dua cara untuk menentukan daerah kekonvergenan dari deret pangkat. Oke, sampai sini udah teori semua ya, jadi supaya lebih kebayang, saya langsung masuk ke contoh soalnya. Yaitu untuk deret pangkat ini, simpel aja dulu, tentukan daerah konvergensi dari deret pangkat sigma infinity N sama dengan 0, 1 per N, Z pangkat N. Jadi kita jawabnya, misalkan ini AN-nya adalah 1 per N ini. Maka AN plus 1 sama dengan 1 per N plus 1. Dan kita cari rho-nya. Rho-nya sama dengan limit N mendekati θ hingga AN per AN plus 1 mutlak itu sama dengan limit N sama dengan mendekati θ hingga 1 per N dibagi 1 per N plus 1 mutlak. Itu bisa ditulis sebagai limit N mendekati infinity N plus 1 dibagi N. Itu sama dengan 1. Jadi kekonvergenannya adalah sigma infinity N sama dengan 0, Z pangkat N per N, di mana akan konvergen pada Z mutlak lebih besar dari 1. Kalau Z sama dengan 1, maka deretnya bisa dibilang adalah deret harmonis atau deret divergen gitu. Ya kalau masukin 1 per 1 jadi tidak terdefinisi kan, seperti itu. Jadi sigma infinity N sama dengan 0, Z pangkat N per N adalah deret harmonis, karena itulah ini adalah divergen. Kira-kira seperti itu ya untuk contohnya penggunaan atau penentuan daerah
daerah konvergensi dari pangkat ini. Contoh lainnya, dan juga mungkin untuk aplikasi deret pangkat yang lebih advance, yaitu dari Taylor dan Maclaurin, bisa dibaca lebih lanjut di buku Kalkulus Purcell, seperti biasa. Oke? Sip, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.